Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Habib Maki. Pertanyaan Ibu Alia tadi berkaitan dengan menenangkan hati dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan, Bi. Intinya menenangkan hati. Masya Allah, Masya Allah. Iya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita ini terdiri dari 3 hal yang memang harus dipelihara. Iya, ada akal, ada jasad, dan ada hati. Punten, ini kalimatnya. Maka jasad ini akan lemes, akan loyo, akan sakit ketika tidak dikasih makanannya. Apa? Ya dikasih makan. Makanannya apa? Makanannya ya kita pandai. Nasi kah, tempe, tahu, itu semuanya adalah makanan. Tenang, kuat tubuh ini. 2 akal. Akal ini akan jadi kuat, jadi hebat ketika dikasih makanannya apa? Ilmu. Ilmu. Nah inilah yang ketiga, hati. Hati ini tidak akan pernah menjadi tenang kecuali hati ini dikasih makanannya. Karena hati ini, Masya Allah, punten, hati yang kita miliki datang dari Allah. Berarti yang harus menenangkannya itu adalah ya muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Memberikan ketenangan saat kita dekat dengan Allah. Sedekat apa kita dengan Allah, setenang itulah hati kita. Sejauh apa kita dengan Allah, itulah kegundahan yang akan dirasakan. Pertama itu, maka punten bahasanya. Dengan matan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pegang baik-baik yang pertama. Yang kedua, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau tadi kutipan dari Ustadz atau Kiai Asep Anom tadi menyatakan, kuliahnya bisa jadi 1 tahun, ujiannya enggak 1 tahun itu. Berarti masih harus mencari daripada kesehatannya, kebahagiaannya, dan itu yang disyukuri. Ulangi lagi, iya. Maka kalimat yang kedua ini selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Apapun, situasi apapun, dalam keadaan bahagia ibu bapak bisa mengucapkan alhamdulillah baik. Tapi saat dalam kesulitan ibu bapak mengucapkan alhamdulillah, Masya Allah itu jauh lebih baik. Kenapa? Tolong cek baik-baik. Kenapa kita dalam keadaan sholat punten diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah sampai kalimatnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca apa? Al-Fatihah. Ibu punten, bapak punten. Di ayat keduanya Al-Fatihah yang dibaca itu alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan lagi susah, lagi bahagia, lagi sedih, lagi rumit. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ketika imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Kenapa imam tidak pakai alhamdulillah? Lagi sedih saya. Enggak. Lagi sedih bahagia tetap alhamdulillah. Seakan-akan mengatakan memuji Allah dalam suasana situasi apapun. Itu cepat untuk mengeluarkan daripada kegundahan yang ada. Memuji kepada Allah. Bagaimana caranya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Menggambarkan dengan mengatakan hari ini saya kesulitan. Besok kesulitan misalnya. Beberapa yang lalu kesulitan. Tapi kalau dilihat kebahagiaannya lebih banyak. Kenapa yang bahagia dulu-dulu tidak disyukuri sekarang? Cara untuk melepaskan kesulitan, menarik kebahagiaan, syukur. Maka para ulama mengatakan kalimatnya bisyukri punten quyudun ni'mah wa bisyukri suyudun ni'mah wa bisyukri izalatul karb. Kalimatnya. Dengan syukur memburu kenikmatan. Dengan syukur menjaga kenikmatan. Dan dengan syukur menjauhkan daripada kesulitan. Maka punten, tidak pernah ada gambaran yang digambarkan oleh Nabi siapapun kecuali saat apapun selalu bersyukur. Ingat kan ketika Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana ditimpa kesulitan-kesulitan. Tapi tetap kan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka punten yang poin keduanya setelah kita dekat dengan Allah. Yakni adalah dengan kalimat yang tadi berzikir. Yang keduanya punten bersyukur. Yang ketiga terakhirnya, iya punten, agak lebih lepas lagi. Apa? Jauhkan sekecil apapun maksiat. Tidak ada yang membuat manusia sengsara kecuali maksiat. Ingat, kesengsaraan yang didapati imma oleh kita, imma oleh keluarga kita, ataupun negeri kita. Karena ada maksiat ataupun maksiat yang dibiarkan atau maksiat yang didukung. Punten, ini kalimatnya.
Bahkan ada perkataan dulu orang Arab kalimatnya ketika dia ini bawa barang ke Mekah, dibeli sama salah seorang pemuka Mekah, As ibnu Wa'il, begitu ditagih dia nggak mau bayar. Lalu orang itu merasa terzolimi, minta kepada, tolong dong uang saya ada di dia, tolong dong uang saya di dia. Begitu mau nolong, sama siapa uang kamu? Sama fulan. Aduh pejabat Mekah nggak berani, aduh pejabat Mekah nggak berani. Akhirnya nggak berani lagi. Akhirnya marah, siapa ini? Yang namanya pedagang. Dia katakan, ayuhan nas, hai kalian bangsa Arab. Kalian tahu aku terzolimi, tapi kalian diam. Lihat kata-katanya. Idza sakatum wa antum ma'ahu. Jika kalian diam melihat kemungkaran ini, berarti kalian sama saja. Kalimatnya. Seakan-akan melihat kemungkaran, melihat dosa yang ada, dibiarkan. Itu sedang membuka pintu langit dengan berbagai macam kesulitan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Maka minimal, ibda binafsik. Mulailah dari sendiri untuk mengeluarkan daripada kesulitan itu, menjauhkan daripada maksiat. Adam kurang apa enaknya di sorga. Indah kan? Dikeluarkan dari sorga gara-gara apa? Satu maksiat. Satu kesalahan pindah dari sorga. Satu kesalahan dipisahkan dengan Hawa, satu maksiat. Sekarang punten, bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan kalau maksiat ini masih dipelihara dalam diri kita. Ini poin ketiganya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada Bapak Arif yang akan dijawab oleh Kiai Asep Anom. Silakan Pak Arif. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ke Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, apakah sholat awal waktu dapat menjauhkan dari kesusahan dan kesulitan? Dan gimana kiat-kiatnya supaya diistiqomahkan? Baik, terima kasih Pak Arif. Apakah sholat awal waktu mampu melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup? Silakan Kiai. Apakah sholat awal waktu sanggup melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup? Ketika baginda Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasul, amalan apa yang paling utama dalam hidup ini? Nabi menjawab, ta'jilus shalah fi awwali waktiha. Salatlah pada awal waktunya. Kita sudah mendengarkan uraian tadi dari guru kita Abi Maki. Salah satu yang menyebabkan batin kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu ketika kita benar-benar melaksanakan perintah Allah. Nah, Allah dalam urusan sholat sukanya kita melaksanakan di awal apa di akhir? Sholat itu lebih baik di awal apa di akhir? Kalau kita kebanyakannya di awal apa di akhir? Ngaku Itu langsung. masalahnya. Konsepnya sudah jelas. Kalau mau mendapat kebahagiaan, kalau mau mendapat kesenangan, kalau mau mendapat kenyamanan, kenikmatan, ketenangan, maka kerjakan perintah Allah dengan baik. Allah suka kita itu sholatnya di awal. Tidak ada alasan kita untuk tidak sholat di awal waktu. Ustadz, kan saya dalam perjalanan, kan bisa sholat dalam perjalanan? Sholat di atas kendaraan bisa tidak? Bisa. Kita bisa menggunakan fasilitas Allah itu jamak kosor, bisa juga sholat di kendaraan. Menghadap kiblatnya kemana? Kemana arah kendaraan? Tidak usah muter kita sholat. Rukunya bagaimana? Sedikit saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih bawah lagi segini. Allah gitu cukup. Tidak usah kita turun ke bawah. Nanti menggelinding kita ke atas. Begitu mudahnya kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ibadah kepada. Tidak ada alasan kita untuk menunda-nunda waktu. Makanya sebelum naik kendaraan, sebelum naik motor, Ustadz sholat naik motor gimana? Bisa begini, nggak usah lepas tangan. Kita naik motor begini, ruku, Allah Akbar, Sami Allah. Kok tangannya nggak gerak? Nggak apa-apa, tangan mah sunat. Gerakan tangan itu
sunat. Ngangkat tangan ketika sholat, ketika takbir, itu namanya Kalau kesulitan kita ngangkat tangan, tidak usah diangkat. Kalau kita sholat diangkat lalu mati. Tidak usah memaksakan kita. Bukan shoemaker kita ini. Gampang. Tidak ada alasan kita untuk sholat menunda-nunda. Sebelum kita naik kendaraan, wudhu dulu. Ustadz kan saya kan naik kendaraan umum. Di bis, di kereta. Mau bagaimana saya bisa, kan suka ada batalnya. Memang sebelum naik kendaraan saya punya wudhu. Ketika berada di atas kendaraan batal saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya bebersih kalau batal. Sebab kalau sholat tanpa bebersih tidak sah. Lalu bagaimana? Bisa kita wudhu dengan menggunakan air yang minimalis. 1 botol ini kita bisa menggunakan untuk berwudhu cuman segini. Bisa kita pakai set. Yang minimalis yang wajibnya saja. Muka, tangan, kepala sedikit, kemudian kaki, selesai. Tidak ada alasan untuk tidak sholat di awal waktu. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida dari Majelis Taklim Muslimah Cikeas. Ingin menanyakan Pak Ustadz, Pak Abi. Saya kan juga sekarang ini ada kesulitan dalam menjual rumah, menjual apartemen juga sulit banget. Saya harus gimana lagi ya. Tapi alhamdulillah ya dengan sekarang saya ini bekerja juga sekarang juga juga banyak kesulitan dalam perekonomian. Jadi saya tuh minta doanya buat ketenangan diri saya juga untuk keluarga saya. Terutama anak-anak saya kan sekarang lagi masa kuliah ini bayar banyak lah kesulitannya. Tapi saya tidak pernah cerita dengan siapapun. Alhamdulillah rezeki selalu ada. Apakah saya sholat malam itu terus-menerus saya minta sama Allah. Semoga dibukakan pintu hati saya juga biar tenang terus dalam menghadapi apapun. Baik. Ada doa khusus gak Pak Abi, Ustadz? Mudah-mudahan semuanya aku bisa jalani dengan ketenangan dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa khusus untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.